Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 847. Tiga rencana Wiggins adalah veteran Vulcan Bureau dan salah satu pendiri tim genetik Vulcan Bureau. Ia memegang peran penting di Vulcan Bureau. Kekuatannya juga merupakan yang terbaik di antara para pemimpin tim genetik tingkat S dalam hal level prajurit. Ia adalah pria yang sangat kuat di ranah aura. Wiggins sangat terkenal secara internasional, dan beberapa operasi badan Vulcan yang mengejutkan dunia direncanakan oleh Wiggins. Kali ini operasi penaklukan lautan dipercayakan kepada Wiggins untuk dikoordinasikan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan tekad Biro Vulcan untuk membalas kekalahannya sebelumnya. Mereka harus memberi Biro Operasi Khusus Tiongkok cukup kekuatan untuk menekan dalam operasi ini. Anthony melihat kepercayaan diri Wiggins dan tersenyum. Kami menantikan kabar baik Anda. Anthony mengetuk meja dan berkata dengan serius. Selanjutnya, mari kita bahas hal kedua. Sejak perubahan drastis yang tiba-tiba dalam lingkungan global, banyak perubahan telah terjadi di seluruh dunia, dan umumnya semuanya bergerak ke arah yang baik. Sejumlah besar reruntuhan kuno telah muncul, dan tersembunyi di dalamnya adalah harta karun yang tersisa dari zaman kuno. Audio milik Sebagian Software besar Channel. tempat ini berada di Tiongkok, yang merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi kami. Untungnya, kekuatan infiltrasi Biro Vulcan tersebar di seluruh dunia. Kami telah memperoleh sesuatu di mana-mana, yang telah menutupi celah ini sampai batas tertentu. Kami harus menekan Biro Operasi Khusus Tiongkok dengan kuat sambil lebih mengembangkan kekuatan prajurit gen kami. Baru saja, berita baru datang dari laboratorium. Peneliti gen kami telah mengembangkan ramuan gen generasi baru, mengintegrasikan kekuatan peradaban kuno, dan memiliki kesempatan untuk mengerahkan kekuatan tempur melampaui level S. Namun, investasi dalam rencana penelitian ilmiah ini juga merupakan sejumlah besar uang. Saya menamai rencana ini rencana SS, dan saya ingin meminta pendapat Anda. Semua orang saling memandang. Jika prajurit genetik tingkat SS muncul, orang-orang kuat dari Biro Vulcan akan dapat sepenuhnya mendominasi seluruh dunia. Selain itu, Chu Yizhen dari Tiongkok telah lama melampaui kekuatan tingkat S. Jika kita tidak memiliki yang lebih kuat, akan sulit untuk menghadapinya. Oleh karena itu, rencana SS sangat penting. Bahkan, saya berharap rencana ini akan memiliki tindak lanjut. Jika prajurit genetik tingkat SSS muncul, siapa yang dapat menghentikan Biro Vulcan untuk menyebar ke seluruh dunia? Jika Jintong Medical tidak diserang oleh Huaxia Beichen Pharmaceutical, tidak akan ada masalah dengan pendanaan. Namun sekarang, Jintong Medical juga meminta bantuan kami. Kami memang memiliki kekurangan dana penelitian dan pengembangan. Saya punya saran. Grup Jinling selalu ingin menjalin hubungan dengan Biro Vulcan. Mungkin kali ini, kita bisa menawarkan beberapa keuntungan agar mereka mau berinvestasi dalam rencana penelitian dan pengembangan ini. Sejauh yang saya tahu, Grup Jinling juga baru-baru ini mencari reruntuhan kuno dan peninggalan budaya. Mereka juga punya ambisi besar. Kekuatan finansial Grup Jinling tidak diragukan lagi. Saya setuju.
Tak lama kemudian semua orang Audio mencapai milik konsensus. Software Channel. Biro Vulkan akan bekerja sama dengan grup Jinling untuk bersama-sama mengembangkan rencana SS dan berusaha menciptakan prajurit genetik tingkat SS sejati sesegera mungkin. Pertemuan itu berjalan sangat lancar. Wajah Anthony juga tampak jauh lebih rileks. Setelah melewati beberapa agenda berturut-turut, Anthony menyesap air dan berkata perlahan, "Baru-baru ini, selain Biro Operasi Khusus Tiongkok, ada juga orang gila." Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di ruang konferensi tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Anthony. "Maksudmu?" Tatapan mata Anthony berubah dingin. Pencuri hebat burung walet api. Lukisan kuno itu dicuri tadi malam oleh pencuri keji bernama Huoyan. Jika berbicara soal keterampilan mencuri, orang ini benar-benar tak tertandingi. Banyak negara di seluruh dunia mencarinya, tetapi tidak ada satupun fotonya. Jika kita berhasil menangkap pencuri besar Huoyan, maka nama Biro Dewa Api pasti akan menggemparkan dunia lagi. Ini adalah rencana ketiga yang akan kita bahas hari ini. Rencana untuk menangkap Huoyan. Anthony berkata dengan suara berat. Dari hilangnya harta karun di Mesir hingga pencurian peta kuno tadi malam, dapat dilihat bahwa pencuri besar Huoyan pasti ingin memicu badai pencurian di seluruh dunia. Dalam hal ini, kita mungkin juga menyusun rencana untuk menangkap pencuri besar Huoyan. Anthony mengeluarkan peta yang di atasnya ada suatu tempat yang dilingkari warna merah. 3 hari yang lalu, sebuah lubang besar muncul di padang rumput utara. Setelah tim eksplorasi menggali, mereka menemukan bahwa ada reruntuhan kuno di bawah lubang tersebut. Namun, berita ini belum dipublikasikan. Anthony berkata, medan padang rumput sangat cocok untuk menangkap pencuri besar Huoyan. Kita akan menggunakan reruntuhan kuno ini sebagai umpan dan menunggu pencuri besar Huoyan tiba. Tapi, ada beberapa reruntuhan yang muncul di seluruh dunia, dan pencuri hebat Fire Swallow mungkin tidak akan datang. Seseorang berkata dengan segera. Anthony sudah mempertimbangkan hal ini, dan dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata dengan tenang, "Menurut semua informasi yang telah kami kumpulkan tentang pencuri terkenal Huoyan, 80% pencuri Huoyan adalah orang Tiongkok dan menyukai kaligrafi dan lukisan. Setelah kami membuat pengaturan yang tepat, kami akan segera mengumumkan bahwa reruntuhan kuno yang ditemukan di padang rumput utara diduga sebagai sisa-sisa karavan dari Tiongkok kuno, dan ada sejumlah besar kaligrafi dan lukisan Tiongkok. Demi keaslian, saya telah mengajukan beberapa lukisan Tiongkok kuno yang berharga. Lukisan-lukisan ini tidak pernah dipamerkan, dan tidak seorang pun tahu bahwa lukisan-lukisan itu selalu berada di tangan Amerika Serikat. Mata semua orang berbinar. Seperti kita ketahui, pencuri besar Huoyan sangat mencintai melukis sebagai hidupnya. Hampir semua kolektor seni di seluruh dunia pernah dikunjungi oleh pencuri besar Huoyan, dan pencuri besar Huoyan hanya mencuri lukisan kuno yang berhubungan dengan Tiongkok. Dengan lukisan Cina kuno yang berharga ini sebagai umpan, tidak perlu khawatir bahwa pencuri Huoyan tidak akan memakan umpannya. Biarkan aku melaksanakan rencana untuk menangkap Fire Swallow. Seorang pria dengan penampilan feminin berdiri. Dia adalah pemimpin tingkat S dari tim operasi khusus genetik, Seris. Baiklah, Seris,
Kau akan memimpin 5 tim genetik dan pastikan untuk mempertahankan Audio padang rumput milik utara Software dan Channel. menangkap pencuri hebat Fire Swallow. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Anthony berbicara dengan suara keras. Ada 5 tim genetika, masing-masing beranggotakan 20 orang. 100 prajurit genetik yang dipimpin Seris akan memasang perangkap di padang rumput utara untuk menangkap pencuri besar Huoyan. Aku ingin melihat seperti apa rupa pencuri hebat Fire Swallow. Seris sangat menantikannya. Sangat bagus, wajah Anthony menunjukkan senyum. Kelancaran pertemuan hari ini agak di luar dugaannya. Tahukah Anda, bahkan dalam Biro Vulkan, itu bukanlah sistem yang kuat. Setiap orang memiliki keinginan egoisnya sendiri. Tetapi kali ini, ketiga rencana yang diusulkannya disetujui dengan suara bulat. Ini juga berarti bahwa tidak peduli apapun motif egois mereka, mereka akan selalu bersatu ketika menghadapi situasi operasi khusus China. Ketiga rencana tersebut terkait dengan China. Antonius berdiri. Bersemangat tinggi. Semakin banyak kekacauan yang terjadi di seluruh dunia, semakin kita perlu menunjukkan kepada dunia dominasi Vulkan Biuro. Beberapa waktu lalu, Departemen Operasi Khusus China berdiri. Bibir Anthony melengkung dingin, dia tidak mengizinkannya. Bab 848 ada wali lain pertemuan sudah selesai. Seorang pria kekar dengan janggut lebat dan rantai tebal di lehernya. Ia memiliki tubuh yang kencang dan tampak kuat. Namanya Ike. Dan ia adalah wakil direktur lain dari Vulkan Biuro. Ia dan Anthony memiliki hubungan yang kompetitif satu sama lain. Pada saat ini, Ike berdiri, berjalan di depan Anthony, dan mengangkat gelas anggur merah di tangannya. Sepertinya aku harus mendoakanmu terlebih dahulu agar kamu akan membuat pencapaian baru. Ketiga rencana ini akan menyerang Tiongkok dari semua sisi. Ketiga tembakan yang dilepaskan secara bersamaan pasti akan menghantam situasi operasi khusus Tiongkok dari semua sisi. Anthony tersenyum. Ike, biarkan aku membalaskan dendam Jin Tong untukmu. Senyum di wajah Ike terhenti. Rencana kerjasama antara Jin Tong Medical dan Biro Vulkan direncanakan oleh Ike, tetapi sayangnya, pada akhirnya gagal. Yang tidak diduga Ike adalah Anthony justru mengejeknya sebelum rencananya resmi dilaksanakan. Ike menggertakkan giginya karena marah. Jika situasi keseluruhannya tidak lebih penting dan dia juga ingin menargetkan Biro Operasi Khusus Tiongkok, dia pasti sudah menentang Anthony di ruang rapat sekarang. Oh, aku doakan yang terbaik untukmu. Ike mendengus dan berjalan pergi. Tiba-tiba ia mengumpat dalam hati, berharap semoga ketiga rencana Anthony menemui rintangan dan tak akan membuatnya bisa meraih cita-citanya dengan mudah. Setelah Ike pergi, Anthony Audio memandang milik Wiggins Software dan Channel. Seris. Keduanya bertanggung jawab atas rencana penaklukan lautan dan rencana penangkapan burung layang-layang api di padang rumput utara. Mereka adalah tangan kanan Anthony di Biro Vulkan. Ike agak cemburu. Anthony berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, terserah kalian untuk tampil. Wiggins dan Seris saling tersenyum. 3 hari berikutnya, perhatian dunia sekali lagi akan tertuju pada China. Bedanya kali ini kita hanya akan menonton keseruannya saja dan menertawakan leluconnya. Malam tiba,
Guangzhou, Bandara Baiyun. Chu Chen tidak memberitahu siapapun tentang berita bahwa dia dan Song Yan akan kembali ke rumah orang tuanya. Setelah turun dari pesawat, mereka naik taksi dan langsung menuju ke rumah keluarga Song. Namun, di dalam taksi, pengemudi terus memegang kemudi dengan erat menggunakan kedua tangan, dan bibirnya sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Chu Chen menyadarinya dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Sang pengemudi menggigil seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, dia berteriak kegirangan, "Ya Tuhan, Tuan Chu sudah kembali dan dia ada di mobilku." "Chu Chen, saudaraku, jangan goyang-goyangin setir mobil dong." Di depan villa keluarga Song, mobil itu berhenti dengan mulus. Chu Chen diam-diam menghela napas lega, membayar uang, dan keluar dari mobil sambil berpegangan tangan dengan Song Yan. Setelah taksi berhenti, petugas keamanan di pos keamanan terus mengawasi mobil yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah keluarga Song dengan tatapan waspada. Selama kurun waktu ini, seiring paman ketiga menjadi semakin populer, orang-orang datang setiap hari untuk melihat rumah besar keluarga Song dan melihat apa yang istimewa dari rumah besar ini sehingga bahkan pahlawan Chu pun bersedia pergi ke sana. Ketika Hero Chu menjadi sensasi internet, beberapa kejadian masa lalunya secara alami terungkap. Identitas menantu keluarga Song di Changcheng sangat menarik. Bahkan ada orang di forum tersebut yang menganalisis bagaimana Tan Chu berevolusi dari menantu keluarga Song menjadi pahlawan nasional Tiongkok. Ketika Chu Chen dan Song Yan muncul, penjaga keamanan itu awalnya tertegun, namun kemudian dia menjadi sangat gembira. Paman ketiga, Nyonya ketiga. Petugas keamanan itu dengan bersemangat mengeluarkan interkom, segera membuka pintu, dan berteriak, "Paman ketiga dan nona muda ketiga telah kembali." Villa keluarga Song tiba-tiba menjadi ramai di malam hari. Paman ketiga kembali, nona muda ketiga telah kembali. Tuan tua Song Changqing berjalan cepat, tertawa keras dari kejauhan, dan membuka lengannya. "Chu Chen." Song Yan, kakeknya mengabaikannya. Untungnya, ibu dan ayah keluar. Ketika Song Yan melihat Song Xieyang dan Su Yuexian, senyum mengembang di wajahnya dan dia berjalan mendekat. Senyum hangat muncul di wajah Song Xieyang. Menantu yang baik telah kembali. Chu Chen, berat badanmu turun. Wajah ibu mertua itu penuh kekhawatiran. Paman ketiga sudah kembali. Keluarga Song gempar. Paman ketiga Chu Chen menjadi fokus. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang memperhatikan wanita muda ketiga. "Ini bukan rumahku." Song Yan melirik Chu Chen tanpa suara. Setelah beberapa saat bersemangat, lelaki tua itu menarik Chu Chen ke ruang kerjanya. "Chu Chen, sekarang situasinya berbeda." Song Changqing berkata dengan sungguh-sungguh, "Dulu, kamu adalah Chu Chen dari keluarga Song. Tetapi sekarang kamu adalah pahlawan besar Chu dari seluruh rakyat Tiongkok. Kamu tidak boleh terlalu sentimental. Terutama dalam situasi saat ini. Kamu harus berada di garis depan untuk membela negaramu." Chu Chen tertegun. Dia tidak pernah menyangka lelaki tua itu akan berkata demikian kepadanya. Dia dan Song Yan kembali ke rumah pada saat ini, dan lelaki tua itu menganggapnya sebagai pasangan yang romantis. Chu Chen kehilangan kata-kata dan segera berkata, "Jangan khawatir,
orang tua, situasi saat ini sangat baik. Bahkan kehidupan laut pun rusuh, dan kau masih mengatakan situasi saat ini baik-baik saja. Mata lelaki tua itu membelalak. Aku belum pernah mengalami perubahan aneh seperti ini dalam hidupku. Sebagai wali negara, kau seharusnya berada di garis depan lautan saat ini. Kau tahu, ada negara sebelum ada rumah. Chu Chen tertegun sejenak. Kerusuhan biota laut dan ancaman terhadap garis pantai merupakan sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu sejak pemulihan energi spiritual. Akan tetapi, karena kelompok biota laut tidak menyebabkan banyak kerusakan pada daratan, orang-orang biasa tidak banyak mengetahuinya. Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menyebutkan kerusuhan biota laut? Laut seharusnya bukan masalah besar, kata Chu Chen. Belum besar, bahkan Amerika Serikat menggelar konferensi pers dan bersiap menggelar latihan militer laut sebagai respons atas masalah kerusuhan biota laut. Song Changqing berkata dengan suara lantang. Berita itu dirilis 2 jam lalu. Negara kepulauan di sebelah kita langsung merespons dan mengatakan akan aktif bekerja sama dengan latihan militer laut Amerika Serikat kali ini untuk mencapai tujuan menjaga stabilitas garis pantai internasional. Chu Chen akhirnya mengerti akar permasalahannya. Ini adalah karya lain dari Vulcan Bureau. Chu Chen mengambil teleponnya dan memasuki belakang panggung Biro Operasi Khusus. Benar saja, ada diskusi mengenai masalah ini. Banyak orang menganalisis bahwa tindakan Biro Vulcan kali ini pasti memiliki tujuan lain. Jika tujuannya murni untuk memerangi pemberontakan kehidupan laut, Biro Vulcan tidak akan begitu menonjol. Paman kedua saya Chu Kaiping menelepon. Chu Chen, apa pendapatmu tentang tindakan Biro Vulcan? Chu Kaiping langsung ke intinya. Chu Chen memikirkannya dan menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Menurut pendapat Chu Chen, tidak peduli apa tujuan Biro Vulcan, jika mereka ingin menargetkan Tiongkok, maka mereka pasti gagal. Dalam menghadapi kekuatan yang dahsyat, semua trik tidak ada gunanya seperti kertas. Chu Chen menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Chu Kaiping juga berbagi sikap Chu Chen dan merasa lega. Terlebih lagi, dia tidak lupa bahwa selain Chu Chen, ada santo pelindung lain di perairan Tiongkok. Bersambung.